tahukah kalian tokoh-tokoh yang terpampang pada foto di atas? Tokoh-tokoh besar di Indonesia. Ya, betul sekali ya, benar sekali. Mereka adalah tokoh-tokoh besar di Indonesia yang karyanya diterima dunia. Kalian juga bisa seperti mereka kok, ya, menjadi orang sukses seperti mereka. Salah satu caranya adalah dengan mempelajari biografi tokoh-tokoh hebat tersebut, kemudian meneladani karakteristik unggul dari mereka. Nah, mau tahu seperti apa teks biografi dari tokoh-tokoh hebat tersebut? Yuk simak videonya sampai akhir. Oke? Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan Mr. Phil di sini ya. Di mana lagi kalau bukan di seperti biasa, silakan bagi kalian untuk like dulu dan subscribe dulu ya, biar friend. Oke? Jika sudah, Mr. Phil ucapkan terima kasih banyak dan love for you guys. Nah, sebelum kita mulai, Mr. Phil ada referensi nih buat kalian ya guys, para pencinta kopi ya, bukan pencinta wanita, ingat, pencinta kopi ya. Wajib cobain deh kopi yang satu ini nih. Nah, ini kopinya. Nah, ini kopinya guys ya. Nah, nama kopinya adalah Teras Rumah ya. Dan rasanya, wih, jangan diragukan lagi ya, rasanya mantap sekali ya. Dan apa, bahan-bahannya pun pure alami tanpa bahan pengawet. Dan tentunya asli dari Indonesia guys. Nah, kalian bisa langsung order kopi ini di sini guys. Nah ya, di sini ya. Bisa kalian DM atau kontak langsung melalui link yang tersedia dalam Instagramnya ya. Dan jangan lupa follow tentunya ya. Tidak harus keluar rumah, cukup order di handphone kalian masing-masing, duduk manis dan kopinya akan langsung datang ke rumah kalian ya. Serta apa? Owner kopi ini pastinya di antara kalian ada yang sudah tahu ya. Ini dia nih orangnya ya, ini ownernya dari kopi Teras Rumah ini ya. Jangan lupa untuk follow juga ya, ini Pak Femi Firmansyah ya. Oke guys, kita seruput dulu kopinya ya. Kita cobain, oke? Mantap, wajib cobain ya. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Nah, sebelumnya Mr. Phil ingin bertanya nih pada kalian ya. Terlebih dahulu tentunya, pasti kalian punya tokoh idola bukan? Iya dong. Pasti ya? Punya. Nah, kalau punya, lalu dari mana kalian mengetahui riwayat hidupnya, bagaimana perjalanan karirnya, hal-hal apa yang menarik pada diri tokoh idola kalian, apa yang dapat kalian teladani dari tokoh idola kalian. Nah, semua itu bisa kalian dapatkan dari hasil mempelajari teks biografi ya. Lalu, siapakah tokoh idola kalian? Yang ini? Ini, atau yang ini? It's pretty ting, nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than a churro, she call me Papi Chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Tryna make you my number one. Tryna make. What? Oh no! Cut bro ya. Cut. Mohon maaf bro, ini gak bisa dipotong. Gak apa-apa bro, ini keren kok. Malu bro. Cut, oke, bro, ini cut ya. Tuani piro bro. Cut. Oke guys ya, yang tadi hanya intermezzo, oke? Sebagai pemanis dalam kontennya. Jadi yang tadi jangan terlalu yang serius ya, santai aja. Nah, oke. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar menelaah teks biografi. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isinya ya. Yang kedua, mengidentifikasi struktur teks biografi.
Yang ketiga, menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks biografinya. Oke? Nah, simak baik-baik contoh teks biografi ini. Check this out. B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya Prof. Dr. Ing. Dr. Sek. Muld. Baharudin Jusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Ratuti Marini Puspawardojo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei tahun 1962 dan dikaruniai 2 orang putra yaitu Ilham Akbar dan Tarek Kemal. Habibie menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal dunia pada tanggal 3 September tahun 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas dan selalu memegang prinsip yang diyakini telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda dan membaca ini dikenal sangat cerdas sejak masih menduduki sekolah dasar. Habibie kemudian menuntut ilmu di Government Middlebury School. Di SMA, beliau kecerdasan dan prestasinya tampak menonjol, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksakta. Habibie menjadi sosok favorit di sekolahnya. Karena kecerdasannya, setelah tamat SMA di Bandung tahun 1954, beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Namun, ia tidak menyelesaikan S1-nya di sana karena mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman. Habibie terinspirasi pesan Bung Karno tentang pentingnya dirgantara dan penerbangan bagi Indonesia. Oleh karena itu, ia memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rheinwestfalen-Aachen Technische Hochschule. Demi ibunya yang telah bersusah payah membiayai hidup dan pendidikannya, Habibie belajar dengan sungguh-sungguh. Tekadnya ia harus jadi orang sukses. Pada saat ia kuliah di Jerman itu, tahun 1955, di ASEAN, 99% mahasiswa Indonesia yang belajar di sana diberi beasiswa penuh. Hanya beliaulah yang memiliki paspor hijau. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman, tanpa mengikuti ujian. Tahun 1960, Habibie berhasil mendapat gelar diploma Ing. dari Technische Hochschule Jerman dengan predikat cum laude, sempurna, dan nilai rata-rata 9.5. Dengan gelar insinyurnya itu, Habibie mendaftar diri untuk bekerja di firma Talbot, sebuah industri kereta api di Jerman. Pada saat itu firma Talbot membutuhkan sebuah wagon yang bervolume besar untuk mengangkut barang-barang yang ringan tapi volumenya besar. Talbot membutuhkan 1000 wagon. Mendapat tantangan seperti itu, Habibie mencoba mengaplikasikan cara-cara konstruksi membuat sayap pesawat terbang. Metode itu ia terapkan pada wagon dan akhirnya berhasil. Habibie kemudian melanjutkan studinya di Technische Hochschule die Fakultät für Maschinenwesen ASEAN. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie yang kemudian diboyongnya ke Jerman. Hidupnya makin keras. Pada pagi hari Habibie terkadang harus berjalan kaki cepat ke tempat kerjanya yang jauh untuk menghemat biaya hidup. Ia pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Demi menghemat, istrinya harus mengantri di tempat pencucian umum untuk mencuci. Pada tahun 1965, Habibie mendapatkan gelar dokter ingenieur dengan penilaian summa cum laude. Sangat sempurna, dengan nilai rata-rata 10 dari Technische Hochschule die Fakultät für Maschinenwesen ASEAN. Habibie mendapatkan gelar doktor setelah menemukan rumus yang ia namai faktor Habibie, karena bisa menghitung keretakan atau crack propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang. Habibie dijuluki sebagai Mr. Crack. Pada tahun 1967, Habibie menjadi profesor kehormatan, guru besar pada Institut Teknologi Bandung.
kejeniusan dan prestasi mengantarkan Habibie diakui lembaga internasional, diantaranya Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt, lembaga penerbangan dan angkasa luar. Jerman, The Royal Aeronautical Society London, Inggris. The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, Swedia. The Académie Nationale de l'Air et de l'Espace, Perancis, dan The US Academy of Engineering, Amerika Serikat. Penghargaan bergengsi yang pernah diraih Habibie adalah Edward Warner Award dan Award von Karman yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Di dalam negeri, Habibie mendapat penghargaan tertinggi dari Institut Teknologi Bandung, ITB, Ganesha Praja Manggala Bakti Kencana. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek Kepala BPPT selama 20 tahun, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI, memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden RI dan menjadi Presiden RI ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatan Habibie, terjadi referendum di Timor Timur, sampai akhirnya Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dalam masa jabatannya yang singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Pemilu dan Undang-Undang tentang Susunan Kedudukan DPR-MPR. Turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun, yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Nah, setelah menyimak teks biografi tadi, ya, untuk pemanasan silakan kalian jawab beberapa pertanyaan berikut. Pertama, siapa tokoh yang dibahas dalam biografi tersebut? Ya. Yang kedua, permasalahan apa yang dihadapi tokoh tersebut? Yang ketiga, bagaimana cara tokoh tersebut memecahkan permasalahan hingga mencapai keberhasilan? Yang keempat, apa yang menarik dari tokoh tersebut? Yang kelima, hal apa yang dapat diteladani dari tokoh tersebut? Yang keenam, mengapa teks tersebut disebut teks biografi? Dan yang ketujuh, yang terakhir, apa yang membedakan teks tersebut dibandingkan dengan teks lain? Misalnya dibandingkan dengan cerpen, novel, ataupun berita. Silakan berlatih. Pada pembahasan yang pertama ini, kita akan belajar mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isinya. Nah, untuk dapat merumuskan ciri teks biografi berdasarkan isinya, ingat terlebih dahulu bahwa biografi merupakan salah satu bentuk teks cerita ulang, ya. Nah, cerita ulang biasanya disajikan secara kronologis, ya, mengikuti urutan waktu. Seperti halnya teks cerpen ataupun novel, dalam biografi juga terkandung unsur penokohan, latar, dan alur kejadian. Nah, ada 3 jenis teks ulang, yaitu teks ulang personal, teks ulang fakta, teks ulang imajinasi. Yang termasuk teks ulang personal antara lain buku harian dan surat pribadi. Kemudian yang termasuk cerita ulang fakta antara lain catatan sejarah, biografi, autobiografi, dan berita di media massa. Lalu cerita ulang imajinasi, ya, antara lain dongeng, novel, dan cerpen. Nah, riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokohnya disebut autobiografi, ya. Sedangkan riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain disebut biografi. Nah, biografi termasuk dalam cerita ulang. Berdasarkan fungsi ataupun tujuannya, cerita ulang dikategorikan sebagai teks deskripsi naratif, ya, yakni teks yang bertujuan untuk menggambarkan, mengisahkan, menceritakan suatu peristiwa dengan senyata-nyatanya, sehingga pembaca ataupun pendengar seolah-olah menyaksikan langsung peristiwa itu. Maka dapat disimpulkan ciri teks biografi adalah yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta dalam bentuk deskriptif naratif. Yang kedua, memuat cerita pengalaman hidup suatu tokoh dalam pemecahan masalah-masalah yang dihadapinya, sampai pada akhirnya dapat mencapai kesuksesan, ya. Nah, dan yang ketiga, yang terakhir cirinya yaitu memiliki struktur yang jelas. Selanjutnya di pembahasan yang kedua,
Nah, di pembahasan yang kedua ini kita akan belajar mengidentifikasi struktur teks biografi. Nah, teks biografi termasuk ke dalam teks deskriptif naratif ya, yang sudah dijelaskan tadi. Oleh karena itu, struktur teks biografi juga sama dengan teks cerita ulang lainnya seperti cerpen, hikayat, dan lain-lainnya. Nah, yaitu apa strukturnya? Yaitu OKR. Apa itu OKR? O yang pertama adalah orientasi ya. Lalu K adalah kejadian penting, dan R adalah reorientasi. Nah, itu adalah struktur dari teks biografi. Oke ya, kita akan bahas satu persatu struktur teks biografi. Yang pertama Pak, orientasi atau setting. Berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang diceritakan. Selanjutnya, untuk membantu pendengar atau pembaca. Nah, ini adalah orientasi atau setting. Dan apa? Informasi yang dimaksud berkenaan dengan siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Itu orientasi yang pertama ya. Lalu yang kedua, bagian struktur yang kedua yaitu kejadian penting atau important event record of event ya. Berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis ya, menurut urutan waktu. Jadi harus berurutan ya. Nah, yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita atau penulis pada beberapa bagiannya. Nah, ini adalah bagian struktur kejadian penting. Lalu struktur yang ketiga ya, struktur ketiga yaitu bagian reorientasi. Bagian reorientasi ini berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini sifatnya opsional ya. Jadi ya mungkin ada ataupun ada yang tidak ada dalam teks biografi karena ini sifatnya adalah fungsional. Nah, itu adalah ketiga struktur teks biografi. Paham ya? Berikut ini struktur teks biografi dari teks biografi B.J. Habibie yang sudah kalian simak ya, perhatikan. Nah, inilah struktur teks biografi B.J. Habibie yang sudah kalian simak tadi ya. Dari gambar tersebut terlihat jelas bahwa struktur dalam teks biografi B.J. Habibie yang pertama adalah orientasi, di mana bagian ini menceritakan siapa Pak Habibie itu, ya kan? Nah, yang kedua adalah kejadian atau peristiwa-peristiwa penting. Bagian ini menceritakan kejadian atau peristiwa-peristiwa penting yang dialami semasa hidup Pak Habibie, ya, mulai dari sekolah sampai ke suksesan. Ini peristiwa-peristiwa penting ya, di situ dijelaskan. Lalu yang ketiga, struktur yang ketiga. Nah, di sini kalian bisa lihat di struktur yang ketiga ini yang terakhir ya, yaitu reorientasi. Bagian ini berisi simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Jadi dirangkai lalu menjadi simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Nah, itu adalah struktur teks biografi dari teks biografi B.J. Habibie yang sudah kalian simak tadi. Paham ya? Selanjutnya, di pembahasan ketiga, kita akan belajar menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks biografi. Setelah kalian memahami struktur teks biografi, hal yang juga menarik untuk dipelajari adalah berbagai pola penyajiannya. Nah, pola penyajian teks biografi dapat dilihat dari alurnya, sudut pandang penceritaannya, gaya penceritaannya, dan fokus penceritaannya. Nah, kita bahas satu-satu agar kalian paham ya. Yang pertama, alur. Alur adalah jalan cerita atau biasa disebut juga dengan plot ya. Nah, alur atau plot ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, maksud alur maju ini adalah di dalam cerita tersebut menceritakan dari kecil ke dewasa sampai ke meninggalnya biasanya ya, atau dari masa lalu ke masa yang kini, seperti itu, yaitu alur maju disebutnya. Nah, berbeda dengan alur mundur, ini sebalikannya ya. Kalau alur mundur ini dia menceritakan dari masa kini lalu mundur ke belakang ke masa lalu. Nah, seperti itu alur mundur ya, berbeda atau kebalikannya dengan alur maju. Nah, lalu alur yang ketiga yaitu campuran. Nah, di sini maju mundur atau campuran. Jadi maksud campuran ini adalah dia di dalam penceritaannya itu dia menceritakan mulai dari dahulu lalu ke kini. Nah, ternyata pada saat di kini ya dia flashback lagi ke masa lalu.
dan terus kemudian seperti itu. Jadi alurnya campuran, ada maju, ada mundur seperti itu. Nah, disebutnya alur campuran. Paham ya? Yang kedua adalah sudut pandang. Nah, menurut teori sastra, sudut pandang sendiri terbagi menjadi dua jenisnya, yaitu apa? Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, dalam teks biografi umumnya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang ketiga ini biasanya menggunakan kata ganti dia, ia, mereka, atau nama tokoh ya. Nah, ini yang biasa sering digunakan dalam teks biografi, menggunakan sudut pandang orang ketiga ya, untuk menceritakan tokoh utama dalam sebuah cerita. Sudut pandang orang ketiga ini, si penulis berada di luar ya, di luar isi cerita dan hanya mengisahkan tokoh seseorang di dalam ceritanya. Sudut pandang orang ketiga juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu apa? Sudut pandang orang ketiga serba tahu atau maha tahu, dan yang kedua sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Nah, kita bahas satu persatu ya agar jelas. Yang pertama, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Maksudnya di sini, sudut pandang orang ketiga serba tahu ini adalah si penulis akan menceritakan apa saja terkait tokoh utama yang ia ceritakan. Ia seakan tahu benar ya tentang watak, pikiran, perasaan, kejadian, bahkan latar belakang yang mendalangi sebuah kejadian. Nah, ini sebutnya kan serba tahu ya, itu atau maha tahu, maka disebut sudut pandang orang ketiga serba tahu. Selanjutnya, sudut pandang orang ketiga pengamat. Nah, ini berbeda dengan sudut pandang orang ketiga yang tadi ya, yang sudah kita bahas, yaitu serba tahu. Di sini pada sudut pandang orang ketiga pengamat, penulis menceritakan hanya sebatas pengetahuannya saja, jadi terbatas nih, terbatas. Jadi tidak sama dengan yang sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Ya, sudut pandang orang ketiga pengamat ini dia terbatas pengetahuannya. Nah, pengetahuan ini diperoleh dari penangkapan panca indera yang digunakan, baik dengan cara mengamati, melihat, ya, mendengar, mengalami, atau merasakan suatu kejadian di dalam cerita. Nah, pengamatan pun dapat diperoleh dari hasil olah pikir ya, olah pikir si penulisnya tentang tokoh seseorang yang ia ceritakan dalam teks biografi tersebut. Nah, itulah sudut pandang orang ketiga pengamat. Paham ya? Selanjutnya adalah gaya penulisan dan fokus penceritaan dalam teks biografi. Yang pertama, gaya penulisan dalam teks biografi biasanya menggunakan gaya penulisan deskriptif naratif ya, yaitu apa? Menggambarkan, menceritakan kisah pengalaman peristiwa seseorang secara berurutan ya, dan juga apa? Kadang biasanya dikombinasikan dengan dialog dalam teks biografinya. Nah, ini adalah gaya penulisan yang biasanya digunakan dalam teks biografi ya. Yang kedua, fokus penceritaan. Nah, fokus penceritaan di sini maksudnya adalah dalam teks biografi tergantung dari apa yang membuat tokoh tersebut terkenal. Jadi fokus penceritaan dalam teks biografi tergantung dari apa yang membuat tokoh tersebut terkenal. Misalnya dengan menyebutkan berbagai prestasi yang pernah diraihnya ya selama hidup. Dengan kata lain, fokus penceritaan ini adalah inti atau isi yang diceritakan dalam teks biografi itu sendiri. Nah, itulah gaya penulisan dan fokus penceritaan dalam teks biografi. Paham ya? Berikut ini adalah hasil analisis pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks biografi B.J. Habibie yang sudah kalian simak tadi ya. Nah, ini contoh hasil analisis. Perhatikan. Nah, ini dia ya. Di sini ini adalah hasil analisis pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks biografi B.J. Habibie ya, yang sudah kalian simak. Nah, perhatikan, di dalamnya itu ada yang pertama, Pak, alur biografi ya. Nah, alur biografi ini berjalan maju, di mana dari peristiwa masa lalu ke masa kini dalam ceritanya ya. Jadi dalam biografi B.J. Habibie ini menceritakan dari masa kecil sampai dengan dewasa ya, seperti itu. Makanya disebutnya alur berjalan maju atau alur maju ya, karena menceritakan peristiwa masa lalu ke masa kini itu. Yang kedua, menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, di sini jelas ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Di sini menggunakan sudut pandang orang ketiga yang serba tahu ya. Jadi karena tahu secara detail bagaimana kehidupan B.J. Habibie dari mulai kecil sampai dengan dewasa seperti itu. Dan yang ketiga, yaitu gaya penceritaan dilakukan dengan cara deskriptif naratif ya. Nah, ini kan pasti biasanya karena
kebanyakannya teks biografi ini pasti bersifat gaya penciptaannya itu adalah deskriptif naratif ya, menggambarkan, menceritakan. Jadi seolah-olah yang membaca pendengar itu kita merasakan apa yang diceritakan dalam teks biografi tersebut. Nah, lalu apa? Yang keempat, fokus penceritaannya. Nah, fokus penceritaan dalam biografi B.J. Habibie ini menceritakan identitas pribadi, asal-usul keluarga, pendidikan, perjalanan karir, dan prestasi yang berhasil diraih. Nah, inilah fokus penceritaan dalam teks biografi B.J. Habibie. Nah, itu adalah contoh analisis pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks biografi B.J. Habibie. Paham ya? Nah, itulah pembelajaran hari ini ya, yaitu menelaah teks biografi. Nah, bagi kalian yang masih bingung atau belum mengerti ya, silahkan kalian tonton ulang video ini beberapa kali, oke? Sampai kalian paham tentunya ya. Tapi jika kalian ada yang masih belum mengerti atau ingin bertanya, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar ya. Insya Allah Mr. Phil akan menjawabnya sejelas-jelasnya sampai kalian paham tentunya, oke? Nah, sampai di sini dulu Mr. Phil ucapkan terima kasih banyak ya. Sampai jumpa, tetap semangat, jaga kesehatan, selalu cuci tangan dan gunakan masker jika keluar rumah, dan tentunya jaga jarak, oke? Salam Phil Ars. Semangat, juang, berkarya. Thank you.